Selamat datang di channel Faruk. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya kan. Saya akan mengalur Mano Kakera dari kelanjutannya Sword of Evil yang berjudul Lingering Farewell atau perpisahan yang berlarut-larut dari karya Junji Ito. Dan bagaimana ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang wanita dan ayahnya. Wanita itu bernama Akiko. Akiko bilang ke ayahnya untuk jangan meninggalkannya. Di waktu yang lain, Akiko menikah dengan keluarga besar Makoto. Setelah menikah, Akiko berkumpul dengan keluarganya Makoto. Adiknya Makoto menyapa Akiko. Adiknya bernama Yuka. Lalu Makoto membawa Akiko untuk memperkenalkannya ke kakek dan neneknya. Di malam harinya, Akiko melihat ayahnya berpindah alam, hingga Makoto terbangun dan menenangkan Akiko karena mimpi buruknya. Di keesokan harinya, Akiko berkeliling di rumah Makoto yang sangat besar. Akiko melihat seperti nenek-nenek. Saat Akiko mendekati, ternyata seperti hantu. Lalu memberitahunya kepada kakek dan nenek Makoto. Saat melihat ke arah kakek dan neneknya, kakek juga ternyata sama kayak seperti hantu. Makoto menjelaskan, mereka bukan hantu, tapi after image. Dia nenek buyutnya yang masih hidup berusia 125 tahun. Tapi dia akan menghilang dengan sendirinya. Nanti kalian akan tahu apa itu after image. Di pagi hari ada keluarga dari Makoto yang meninggoy. Ayahnya Akiko juga ikut serta. Ketika mereka berkumpul, keluarga besarnya memberikan doa hingga bisa kembali lagi. Makoto menjelaskan bahwa after image itu bukan menghidupkan kembali ataupun hantu, tapi hanyalah seperti bayangan saja dan hanya ilusi saja. After image juga bisa diajak bicara dan jawabannya tidak lebih dari harapan yang diinginkan, karena terkadang ada keluarga yang tidak rela ditinggalkan pergi, lalu diciptakanlah after image. Oleh karena itu, keluarganya akan menerima kepergiannya setelah 20 tahun. Setelah itu, after image itu akan menghilang saat 20 tahun. Lalu Akiko ingin menciptakan after image untuk ayahnya. Tapi kata Makoto, kalau berdoa sendiri tidak cukup, harus ada orang yang banyak. Di malam harinya Makoto memberitahu kepada keluarganya untuk menciptakan after image kepada ayah Akiko. Keluarganya menolaknya karena tidak ada untung sama sekali. Ketika Akiko sedih, ada Yuki yang datang dan menenangkannya. Tapi saat Akiko memegang kepala Yuki, dia seperti after image. Makoto menjelaskan bahwa Yuki sudah meninggoy 10 tahun yang lalu karena penyakitnya. 8 tahun berlalu, keluarga Makoto sangat dingin kepada Akiko. Meskipun sudah kerja keras untuk melayani keluarganya. Tidak hanya itu, Makoto saat membawa pintu atau bekal yang tertinggal malah melihat Makoto dengan wanita lain. Di sini hati Akiko terasa perih. Malam harinya Makoto pulang dari kerjanya dan Akiko membicarakan wanita yang dilihatnya. Kata Makoto akan mengadakan pernikahan cepat atau lambat dengan cewek yang tadi. Akiko sempat marah karena Akiko belum menceraikannya. Kata Makoto tidak menceraikannya tapi akan menikah lagi. Akiko marah dan ingin beritahu ke cewek itu, tapi Makoto menamparnya dan meminta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal. Di 10 tahun yang lalu, di hari saat pernikahan, Akiko meninggoy karena ditabrak oleh mobil. Makoto memohon kepada keluarganya untuk menciptakan after image-nya Akiko. Karena Akiko merasa tidak percaya dengan dirinya, Makoto menyuruh ke rumah asalnya karena di dekat situ ada makamnya Akiko. Jadi selama ini Akiko adalah after image. Saat Akiko berjalan pulang, dia disapa adiknya Makoto dan mengucapkan perpisahan. Akiko punya 10 tahun lagi sebelum menghilang. Saat di depan rumahnya, ayahnya heran karena tiba-tiba Akiko pulang. Akiko menyapa ayahnya dan tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Gimana? Sungguh plot twist kan? Dan untuk chapter selanjutnya, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.